Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au miskinan zamat qrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Jadi ada tiga kategori bagi kita jika ingin memberi makan orang yang sangat kelaparan. Adalah mereka yang sedang terjadi bencana kelaparan, lalu kepada anak yatim yang ada hubungan kekerabatan, dan terakhir adalah orang miskin yang sangat fakir. Fitrah Islam adalah melindungi mereka yang tidak memiliki pelindung, melindungi mereka yang tidak memiliki kemampuan lahiriah maupun batiniah untuk memenuhi hidupnya. Jadi sangat disayangkan ada pintu-pintu rahmat, ada pintu-pintu hidayah jika kita memiliki kemampuan harta, memiliki kemampuan finansial. Ada pintu-pintu rahmat di mana bagi mereka yang memiliki hati yang sempit, akal yang tumpul, lalu hawa nafsu yang sangat membabi buta dalam kemaksiatan, bahwa ada pintu-pintu rahmat itu memberi makan bagi mereka yang sangat-sangat fakir, tidak memiliki sanak saudara. Sering kita jumpai manusia-manusia yang semacam itu. Itu adalah pintu rahmat. Jadi sangat disayangkan jika harta kita malah kita gunakan untuk hal-hal yang iblis laknatullah, yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Di masa-masa modern sekarang ini, lintah-lintah riba, lintah-lintah mencari harta melalui simpan pinjam dengan cara yang tidak manusiawi, yaitu riba, itu lumayan berkembang biak seperti jamur di musim hujan. Kita memiliki kelebihan harta sedikit, langsung diajak itu bekerja sama. Maaf saja ya, bukannya menjelek-jelekan, namun bagi mereka yang ingin terjun ke dalam bisnis seperti itu, hatinya tidak akan tenang sampai mati. Karena salah satu Al-Quran musuh utamanya adalah kaum Bani Israel yang sangat menghalalkan, melegalkan, mengglobalisasikan itu apa yang namanya sistem riba. Orang yang memakan duit riba itu seperti orang gila yang seperti orang gila yang di dalam suatu ruangan yang tidak bisa kemana-mana dengan sistem ribanya itu. Sangat melaknat Al-Quran, sangat. Di zaman Rasulullah itu, kaum bangsawan, kaum raja itu sangat melindungi bagi hartawan-hartawan yang bergelut di dalam bisnis riba. Jadi sangat tidak masuk akal lagi bunganya itu. Film-film rentenir tuan tanah itu yang kalau kita masih tonton di zaman-zaman dulu, mungkin sekarang juga masih ada sistem-sistem itu di daerah-daerah pedesaan yang kecil atau di perkotaan dengan sistem-sistem yang sudah dimodernisasi. Tidak
Salah satu penyebab kita bertemu Allah nanti kelak dengan jiwa yang sangat tidak tenang adalah kita sering memakan duit riba. Awalnya pun tidak percaya, namun ketika terjun ke dalam dunia seperti itu tidak akan tenang. Yang tenang itu yang di kepala, yang di atas. Dengan duit yang tidak berseri itu dia mengeluarkan sistem, dan harus, dia tidak mau tahu caranya, harus. Jika 10% per bulan itu ada, itu urusan debt kolektornya, urusan manajemennya. Lalu kemudian manajemennya itu dibungakan lagi jadi 15%, lalu debt kolektor itu dibungakan lagi jadi 20%. Begitu terus sampai yang paling buntut itu bisa jadi 100%. Itu jahatnya riba. Itu jahatnya kaum Bani Israel dengan sistem-sistem yang sekarang sangat mengglobal, itu sistem saham, investasi, itu luar biasa riba sebenarnya. Tapi mau bagaimana lagi, dengan kecerdikan mereka, dengan keahlian, skill, pemikiran mereka, menguasai dunia-dunia yang memiliki kemampuan finansial, kemampuan militer, kemampuan mempengaruhi dunia dengan globalisasinya, media pemasarannya, media teknologi informasinya. Bagi mereka yang ingin melihat pintu rahmat namanya Al-Quran, jangan sekali-sekali mencoba-coba itu yang namanya sistem riba. Tidak akan tenang ketika jiwa kita kembali kepada kehadirat Allah yang paling Allah nanti kelak di akhirat, baik di hari penghisapan maupun di alam kubur. Karena sistem riba inilah yang membuat banyak orang-orang miskin yang sangat fakir. Seperti kawanan hina yang mengelilingi satu kelinci itu yang sangat ketakutan, itu jahatnya sistem riba globalisasi sebenarnya. Namun kita digelapkan, bahkan kita menjadi media pemasarannya itu sistem saham-saham semacam itu. Perjudian kelas atas. Ini kalau didengar mereka mungkin tertawa mereka, hahaha, kasihan sekali. Namun bagaimana lagi, Al-Quran yang mengharuskan hal-hal semacam itu sangat dilarang. Makanya terlihat bagi mereka yang jud atau tidak itu terlihat. Maka kita pelan-pelan tidak bisa kita tahu itu sangat terlaknat, tahu itu sangat dilarang oleh agama, tahu itu sangat tidak Al-Qurani. Kita tidak bisa itu melanggar hukum, karena harus bedakan lagi seperti ujaran Fatimah. Hukum Allah dan hukum manusia itu tidak bisa dipaksakan. Walaupun riba itu kejam, keji, luar biasa, kita tidak bisa itu dengan semena-mena membunuh mereka, tidak bisa. Itu hukum manusia. Cara menghalaunya itu mengembangkan sistem syariah. Mau tidak mau harus pelan-pelan. Mungkin di kuping terdengarnya aduh kampungan sekali, noras sekali. Ya karena mereka tidak melihat pintu agama, tidak melihat pintu rahmat, tidak melihat pintu hidayah. Karena sistem pemasaran riba ini memang luar biasa ya, pelindungnya Amerika, pelindungnya Eropa, pelindungnya Bank Dunia, mau bagaimana lagi. Karena itu yang membuat banyak kaum fakir miskin yang sangat fakir, orang miskin yang sangat fakir. Sistem riba itu luar biasa. Kalau Al-Quran sudah mengatakan bagi mereka yang beriman itu tidak ada babi ibu lagi.
pasti mengerti. Alhamdulillahirabbil alamin.